Susahnya nyari alamat yang udah bertahun-tahun tidak saling berkabar. Udah 2 alamat yang kita datengin, tapi yang buka pintu malah nggak kenal. Saya lihat kekecewanya di mata Sarah, tapi Sarah nggak pernah menyerah. Ini benar Mbak alamatnya? Iya bang, ini bentar alamatnya bener ya bang? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari siapa mbak? Saya lagi cari Ibu Mira bu. Bu Mira? Saya bukan Bu Mira. Oh, Bu Mira yang waktu tinggal di sini ya? Iya bu. Bu Miranya udah pindah berapa tahun yang lalu. Pindah kemana ya bu? Katanya sih Bekasi. Saya nggak tahu alamatnya. Oh iya. Bu Vera, sini Bu. Bu, sebentar Bu, sini Bu. Apa Bu Tuti? Ada apa Bu? Nah ini mungkin Bu Vera nanyain rumahnya Bu Mira. Mbak lagi nyari rumahnya Bu Mira. Iya ibu. Ibu tahu gak alamatnya di mana? Oh iya, kebetulan kayaknya saya nyimpen deh. Bentar ya Mbak ya. Oh iya Mbak, nih saya catat alamat rumahnya sama nomor HP-nya. Kalau Mbak mau nyatet ya silakan. Di foto aja Mbak. Makasih ya ibu, mudah-mudahan ini ngebantu saya. Oh iya, sama-sama. Permisi ya, Bu. Iya. Bu, kayaknya anak itu persis sama Kak Gafar deh. Iya mirip banget. Pantes aja Bu Mira sampai stres gitu ya. Ya, bagaimana nggak stres sih Bu? Siapa sih yang mau diduain? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, Sarah? Kamu sama siapa? Ayo masuk. Di sini aja deh Bu. Ayo masuk, enak ngobrol di luar. Bentar ya bang. Ada berita apa? Kok tiba-tiba datang ke sini nggak kasih kabar sih? Aku datang ke sini cuma pengen ketemu sama ayah tante. Soalnya aku mau nikah bentar lagi. Aku pengen jadiin ayah jadi wali aku. Berita bagus, Sarah. Tapi ayah kamu lagi berlayar. Mungkin tahun depan baru pulang. Tapi aku lihat 2 tahun terakhir, aku lihat ayah di Facebook nggak berlayar lagi tante. Heh, ngapain lo di sini? Mau bikin ribut lagi loh? Ayah, kok kamu gitu sih? Jadi mau ngapain lagi Mak kesini kalau nggak jadi masalah? Alia, aku datang ke sini cuma pengen ketemu sama ayah. Aku nggak mau bikin ribut Alia. Gak mau nyari ribut. Setiap lo muncul selalu ada aja masalah. Lo pikir lo siapa datang-datang sini mau ngerusak hidup kita lagi? Ayah, udah jangan kayak gitu. Bagaimanapun juga, Sarah itu anak ayah kamu juga. Terus mau apa lagi sekarang? Hah? Mau nikah? Terus mau sosok aja jadiin ayah wali lo? Lo pikir lo orang penting? Lagian aku juga gak minta apa-apa kan? Lo tuh nggak pantas dapat apa-apa dari sini. Ayah udah hidup tenang sama kita di sini. Lo cuma selalu ayah yang udah bisa dilupain. Ayah, Sarah, cukup. Kita bicarakan baik-baik. Jangan berantem. Tolong. Ih, udah jangan pergi aja sana. Ih, pergi sana. Lo udah gak diterima ya di sini. Aku cuma pengen ketemu sama ayah Alia. Lo gak usah datang ke sini lagi ya kalau misalkan cuma minta ayah jadi wali lo. Alia please Alia, aku cuma pengen ketemu sama ayah. Ayah, aku sama ayah.
Ayah, aku pengen ayah udah nggak peduli sama lo. Ayah. Jangan begitu terus ya. Gak enak kalau pelanggan sampai ada dengar. Kenapa sih gak ada yang mau ngertiin aku? Padahal aku cuma pengen ketemu sama ayah. Heh, lu tuh udah bukan bagian dari hidup kita ya. Sana pergi. Ayah, sudah cukup. Kalau kayak gini terus, gak akan bisa menyelesaikan masalah. Ayo kita selesaikan di dalam baik-baik. Suasana panas banget tadi. Saya mencoba melerai. Soalnya gak enak kalau dilihat tetangga. Sarah itu orangnya tegar. Saya lihat betapa sakit hatinya dia. Ya, kadang masalah keluarga itu rumit. Kenapa aku gak bisa nelpon ayah, Tante? Kenapa aku gak bisa dapat kabar apa-apa dari ayah? Aku anaknya, Tante. Kenapa berasa gak dianggap? Kita nggak ada yang blokir telepon kamu, Sarah. Atau telepon ibumu. Ayah kamu. Dia sebenarnya ingin tahu kabar kamu. Iya. Gue ngeblokir nomor lo sama perempuan banjir itu. Apa? Kenapa kamu blokir aku, Alia? Karena gue nggak mau kalau lo atau ibu lo hancurin keluarga ini lagi. Udah cukup ya, satu kali aja lo ngerebut ayah dari kita. Aku gak ngerebut ayah dari kamu, Alia. Alia benar, Sarah. Yang sebenarnya terjadi, ibu kamu adalah yang merebut suami tante. Lalu menikah sama ayah kamu. Ini kenyataannya, Sarah. Maksudnya apa, Tante? Gak mungkin kan ibu jadi istri kedua? Gak mungkin kan, Tante? Waktu itu Alia usia 2 tahun. Suami tante menikah dengan ibu kamu. Ibu kamu sudah merebut suami tante. Ini kenyataan yang sulit ayah kamu jelaskan. Tapi kenapa gak pernah ada yang bilang sama aku? Aku hidup bertahun-tahun, Tante. Tapi kok baru sekarang aku tahu? Karena lo gak pantas tahu. Lo sama ibu lo udah cukup ya bikin keluarga gue berantakan. Kenapa aku harus tahu di saat aku mau nikah? Sarah, ayah kamu ada di kamar. Kenapa dikasih tahu sih? Tante, Tante, aku mau main ketemu sama ayah, Tante. Tante. Ayah, ayah kenapa ayah? Maafin ayah. Ayah, aku datang ke sini cuma pengen ngasih tahu sama ayah. Aku bentar lagi nikah, ayah. Aku juga pengen ayah jadi wanita aku. Maafin Sarah. Tante, aku pulang dulu ya. Ada yang harus aku selesaikan sama ibu. Selesaikan baik-baik, Sarah. Tapi jangan keras-keras ya sama ibu. Dia juga masih punya beban yang kamu gak tahu. Semua orang punya alasan kenapa mereka bertindak seperti ini. Ya, Tante. Aku pamit. Pas pulang, Sarah nangis terus.
Dia bilang mau buru-buru pulang karena harus ada yang diselesaikan. Kadang masalah keluarga itu seperti luka yang susah sembuh. Dia itu ayah kandung aku, Bu. Ibu gak berhak buat mutusin hubungan aku sama dia, Bu. Tapi Sarah, ibu cuma nggak mau kamu terluka lagi. Terluka? Aku udah terluka, Bu, di antara semua kebohongan ini. Mbak, Bu, kalau gini terus yang ada masalah nggak selesai-selesai. Coba dengerin salah satu sama lain dulu ya. Ya, biar tenang. Sarah, ibu minta maaf sayang. Ibu nggak bermaksud untuk nyakitin hati kamu. Maafin ibu, Sarah. Tapi aku butuh waktu, Bu. Kalau kayak gini masalah cukup berat. Mbak, Bu, kalau gitu saya pamit dulu ya. Mbak masih nyimpen nomor HP saya kan? Oh ya, untuk ongkosnya boleh transfer aja ya. Ya, saya permisi ya Bu ya, Mbak ya. Kadang kebenaran pahit itu bikin semuanya jadi berat. Tapi Sarah anaknya kuat. Dan saya percaya dia bisa menghadapi semuanya. Walaupun ayahnya nggak bisa hadir di acara pernikahannya. Sebenarnya gue rada males ngambil orderan COD. Pernah kejadian, alamatnya nggak ketemu, barangnya nggak bisa diretur. Kemarin nih, dapat lagi orderan COD. Karena lagi sepi, ya udah deh mau nggak mau gue ambil. Dapat lagi customer kayak gini. Bentar Mas ya. Iya. Nah, ini Mas. Ini pesanan Bu Rita sesuai sama pesanannya ya. Ini udah sesuai dengan semuanya kan Bu? Udah sesuai. Saya bayar dulu ya Bu. Ya oke, sebentar ya. Nah, udah masuk ya Bu? Oke udah, kasih ya. Hati-hati ya Mas. Ya, sama-sama Kasih Bu. loh. Yuk. Alhamdulillah dapat orderan. Nah, ini dia. Bu, misi paket Bu. Ini pasti paket baju pesanan saya, Mas ya. Iya Bu. Saya cek dulu ya, Mas ya. Gak bisa Bu, harus bayar dulu, baru bisa dibuka. Peraturan COD kayak begitu Bu. Saya tahu, tapi saya mau cek dulu. Sebentar ya, Mas ya. Ini sesuai nggak dengan pesanan saya? Gak bisa Bu, peraturan COD itu harus dibayar dulu Bu. Ya, pokoknya santai. Pokoknya saya mau coba dulu ya. Bu, gak bisa Bu. Ya, gimana? Udah habis ini deh. Udah gue bilang, bayar dulu, baru dibuka. Kalau dibuka, gue nggak bisa retur barangnya kan. Dia tetap ngotot, nggak mau tahu. Bukan, pokoknya saya harus coba dulu sesuai nggak sama pesanan saya. Loh. Kan saya pesennya warna biru. Kok yang dikirim merah sih? Coba. Hah? Ukurannya juga bukan ukuran saya ini. Aduh. Coba. Wah, gak bener nih Bu Endah nih. Masa? Saya kan udah lama langganan sama dia. Masa nggak tahu ukuran badan saya? Ini juga warnanya warna merah. Aduh, saya kan mintanya warna biru. Tuh kan cuma mau sebelah. Tuh nggak bisa lagi. Pokoknya harus ditukar ini. Gak mau, saya nggak sesuai dengan pesanan saya ini. Bukan Mas, udah saya bilang. Untung saya cek dulu. Ini nggak sesuai dengan pesanan saya. Saya kan pesannya warna biru. Kok yang dikirim warna merah? Udah gitu size-nya kecil lagi. Kan nggak muat di badan saya. Gimana sih? Ini udah sesuai dengan pesanan Ibu, Ibu harus bayar dulu. Pokoknya saya nggak mau bayar. Lah, gak bisa begitu dong Bu, harus bayar dulu. Dong. Bayar
gimana kalau nggak sesuai begini? Pokoknya nggak, saya nggak mau bayar. Gue kesel setengah mati. Udah jelas gue rugi dan dia nggak mau bayar. Akhirnya gue bilang, udah gue viralin nih, Bu. Oh, gitu nih. Oh. Nah, kalau gitu saya rekam aja ini, saya viralin ini. Nah, untuk teman-teman ojol hati-hati untuk ke Burita ini untuk ambil paket COD. Dia nggak mau bayar paket COD-nya. Nah, Bu, saya bisa viralin ini loh, Bu. Bu, ini gimana, Bu? Kita harus selesaikan bayar-bayar. Udah jangan ngerekam gitu. Jangan asal ngerekam gitu. Saya bisa viral nama saya di sosial media. Saya kan suka malu. Ya udah, kalau gitu mending kita selesaikan baik-baik, Bu. Oke, pokoknya anterin saya ke rumah Bu Endah. Ayo bantuin bungkusin. Ya udah, nanti ongkosnya diganti, Bu. Iya, gampang. Ayo cepet bantuin dulu. Bu Endah, lihat. Gimana sih ini pesanan saya? Saya kan mintanya warna biru, kok yang dikirim warna merah? Loh, saya kirimnya sesuai pesanan ibu kok. Pesanan saya kan warna biru, Bu Endah, bukan warna merah. Ini size-nya juga kecil. Nggak diteliti dulu sebelumnya, sebelum kirim. Dicek dulu, diperiksa dulu. Kan bisa, Bu Endah. Bu, jangan-jangan ibu nggak ngeliat keterangan barangnya ya? Udah jelas kok di situ tertulis, udah sesuai saya kirimnya. Saya udah percaya loh sama ibu. Udah bertahun-tahun saya langganan sama Bu Endah kan. Seharusnya Bu Endah udah tahu kalau saya yang pesen tuh udah tahu saya, warna kesukaan saya. Bu, kita semua selesaikan dengan baik-baik. Mana? Enggak. Saya nggak terima. Kenapa Bu Endah bisa salah kirim? Ya itu urusan ibu, berarti memang ibu yang salah pilih warna. Urusan saya, jelas-jelas Bu Endah yang ngirim kan? Ya saya kan tidak terimanya udah keadaan seperti ini, Bu. Saya nggak terima pokoknya. Sekarang coba ibu lihat aja pesanannya di handphone ibu. Atau di handphone saya juga ada, masih ada kok Bu nih. Lihat, udah jelas di situ tertulis warnanya, ukurannya, semua udah jelas. Coba aja ibu lihat sekarang. Perasaan saya pilih yang ini deh. Apa ada yang merubah pesanan saya ya? Nah kan ibu kan yang nggak teliti kan? Ibu udah jelas-jelas ibu yang salah, ibu yang ngomel-ngomel ke saya bagaimana sih? Udah sampai rumah Bu Endah nih. Malah makin ribet. Ternyata emang Burita yang salah pilih baju. Padahal yang diorder beda sama yang dia mau. Bu, sebentar. Wah, kayaknya nih bajunya lucu. Warnanya juga bagus nih coraknya. Boleh dicoba Bu Endah? Boleh. Iya bagus. Kalau yang ini biasanya harganya berapa Bu Endah? Cobain aja dulu, nanti kalau memang cocok baru saya kasih harga. Daripada ntar ibu ngomel-ngomel lagi. Kita coba ya Bu. Iya silakan. Mana ya? Mana? Terus sobek lagi. Ibu, baju saya itu sobek loh Bu, dan yang ini bukan salah saya ya Bu, karena ibu yang ngerobekin baju saya ya. Saya nggak terima, ibu harus ganti rugi. Itu gimana tuh sobek?